malam hari ini tema kita adalah rahasia percepatan penyembuhan penyakit stroke yang akan dibawakan oleh Dokter Ika. Selamat malam, Dokter. Halo, selamat malam, Mas Malam, Dok. Rohan. Baik, sebelumnya izin untuk memperkenalkan secara singkat profil Dokter Ika. Beliau adalah dokter lulusan kesehatan kerja berpengalaman dan lulusan Universitas Kesehatan di Universitas Indonesia. Saat ini aktif sebagai edukator kesehatan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Dokter Ito. Baik, terima kasih Mbak Salsa. Anda. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman semua. Semoga hari ini semua sehat selalu ya. Wah, Ibu Rita langsung on cam. Halo Bu Rita. Oh, sore kurang jelas. Sudah Sekarang jelas, sudah Dok? jelas belum ya? Sudah, Dok. Sudah ya? Oke. Nanti kalau suara saya mengecil lagi boleh di info ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selamat malam. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang cukup serius nih, gitu kan. Tapi nanti kita santai aja kali ya, supaya nggak ikutan stroke duluan nih sebelum selesai presentasi. Tuh. Jadi judulnya hari ini Rahasia Percepatan Penyembuhan Penyakit Stroke. Nah, pasti kalau stroke udah pada sering dengar dong ya, pasti sering dengar tetangganya, mungkin ada yang pernah kena stroke, saudaranya, atau mungkin bahkan diri sendiri. Tuh, next slide, Mbak. Ya, kalau zaman sekarang ini memang ternyata yang sakit itu bukannya berkurang ya, malahan tambah banyak gitu kan. Jadi udah kayak promo aja gitu, buy one get one, satu orang sakit, terus orang terdekatnya tiba-tiba ikutan sakit gitu kan. Ya, amit-amit sih jangan sampai kayak diskon gitu ya, gitu. Bahkan harapan kita memang maunya yang sakit cepet sembuhnya, terus istilah maunya sehat terus gitu. Tapi ya memang eh, kalau stroke itu sesuatu yang lumayan menyeramkan ya, gitu kan. Pasti kalau kita kata dengar dengar kata stroke itu pasti kepikirannya lumpuh, susah bicara, tidak bisa hidup mandiri lagi, gitu kan. Oke, next slide. Nah, ini ya, ini yang kita mau, yang sakit harus segera sembuh. Next slide. Nah, jadi memang kalau stroke itu kan pasti nggak ada yang mau ya kena stroke gitu. Tapi solusinya memang kita nggak boleh takut gitu. Karena kalau takut bukannya sembuh, nanti malahan tambah stres gitu. Karena kita ketahui stres itu kan juga salah satu faktor pemicu berbagai penyakit gitu. Next slide. Nah, ini kalau stroke itu sebenarnya kan memang organ yang terkena adalah bagian otak ya, gitu. Dimana kita ketahui eh, stroke ini ternyata adalah penyebab kematian nomor 5 nih di dunia, gitu. Jumlahnya yang kena stroke itu bisa hampir 795.000 orang Amerika nih. Ini kita lagi ambil poster dari American Heart Association. Jadi memang data-data di Amerika kalau ini. Tapi sebenarnya datanya pun nggak beda jauh nih dengan di Indonesia gitu. Ternyata setiap 4 menit banyak ada orang yang terdiagnosa kena stroke dan dia juga mungkin bisa meninggal karena stroke gitu kan. Nah, banyak sekali, sekitar 40% kematian karena
stroke itu terjadi di pria gitu. Di wanita juga ternyata angka kematiannya juga tinggi sekali, ternyata bisa sampai 60%. Nah, yang paling penting memang kita maunya kan pasti mencegah ya gitu. Mencegah pasti lebih baik. Nah, di sebelah kanan ini bisa kita lihat nih, ada sumber pencegahan yang sangat baik, yaitu antioksidan. Karena kalau tubuh kita ini rumah gitu kan, antioksidan itu dia akan bertugas seperti satpam gitu, yang menjaga rumah kita dari kerusakan. Oke, next slide. Nah, ini gambaran dari pembuluh darah di leher yang sampai ke otak, gitu kan. Memang di leher kita ini banyak sekali pembuluh darah besar, gitu, yang sangat penting, yang sangat vital pastinya untuk kebutuhan pasokan makanan ke otak kita. Nah, kalau misalnya ada sumbatan, biasanya dari kolesterol ya, sumbatan kolesterol di pembuluh darah besar ataupun kecil di otak. Nah, akhirnya dia akan membuat jaringan di sekitar otaknya menjadi eh, tidak dapat suplai makanan. Lama-lama pasti dia akan terjadi kerusakan, kematian di sel-sel organ yang terkena sumbatan tersebut. Tuh. Jadi memang yang paling sering biasanya dari kolesterol gitu, sumbatan kolesterol. Next slide. Nah ini selain sumbatan kolesterol yang plak, yang kuning di bawah itu bisa juga terjadi blood clot atau terjadinya apa gumpalan darah. Nah itu bisa juga menyumbat. Jadi dua hal ini bisa terjadi. Ini yang kita sebut dengan stroke iskemi atau stroke yang sumbatan. Next slide. Nah, jadi stroke itu sebenarnya ada dua ya teman-teman. Ada yang stroke sumbatan, ada yang stroke perdarahan. Nah, ini adalah gambaran dari yang stroke perdarahan, di mana pembuluh darahnya pecah nih gitu. Kalau pembuluh darahnya pecah di otak, si darah itu menekan bagian otak eh, yang terkena perdarahan. Nah, itu pasti akan menyebabkan gangguan dari sel-sel otak yang terkena gitu. Misalnya dia kena bagian temporal atau di sisi samping kita gitu. Mungkin nanti dia akan bisa terjadi gangguan ke penglihatan atau misalnya mulutnya jadi bicaranya jadi pelot seperti itu. Next slide. Ini adalah pembuluh darah yang terjadi pecah gitu ya. Biasanya umumnya sering terjadi karena darah tinggi nih kalau pecah pembuluh darah gitu. Selain juga mungkin bisa juga misalnya ada trauma atau benturan di kepala itu juga bisa terjadi perdarahan. Tuh. Next slide. Nah, ini adalah gambaran dari pembuluh darah kita yang normal. Yang normal di gambar pertama itu masih lingkarannya masih utuh gitu ya. Tapi kalau begitu sudah mulai ada timbunan dari lemak kolesterol. Nah, dia mulai tuh agak menyempit pembuluh darahnya. Jadi mungkin bisa kita bayangkan seperti ini selang air gitu. Selang air kan kalau misalnya di rumah, kalau baru masih lancar ya aliran airnya. Tapi kalau misalnya lama-kelamaan udah bertahun-tahun, biasanya kan ada timbunan lumut gitu. Nah, kalau misalnya lumutnya sampai tebal banget, otomatis kan terjadi sumbatan. Nah, itu juga yang terjadi di pembuluh darah kita. Gitu. Kalau timbunan lemak kolesterol juga makin banyak, dia akan membuat pembuluh darah kita menjadi sempit. Nah, itu bisa nanti bisa menyumbat pembuluh darah ke organ-organ yang mungkin bisa terkena seperti di jantung, nanti bisa dia jadi serangan jantung, atau bisa ke otak, bisa jadi eh, stroke penyumbatan, bisa juga misalnya di kaki terjadi nyeri yang hebat di kaki gitu. Jadi memang hal-hal ini yang bisa menyebabkan
gangguan di organ-organ vital kita gitu. Nah, sayangnya seringkali penyakit-penyakit seperti darah tinggi itu biasanya kan sering nggak bergejala. Nah, itu nih yang mungkin orang-orang jadi kurang aware ya. Gitu. Padahal semakin bertambah usia, pasti yang kalau misalnya udah ada kolesterol, makin bertambah usia, biasanya tumpukan kolesterol kan makin banyak. Gitu. Apalagi dia nggak pernah aware, nggak pernah periksa, nggak minum obat gitu. Nah, itulah yang mungkin bisa terjadi ke penyumbatan dari eh, pembuluh darah di otak. Next slide. Nah, untuk mencegahnya bagaimana nih? Gitu. Sebenarnya pencegahannya kita semua udah tahu ya, harus yang gaya hidupnya sehat, menjaga tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol, terus apalagi makan makanan yang sehat, olahraga pasti, gitu kan? Kalau misalnya ada gangguan pada saat tidur itu juga harus diperiksa. Kalau misalnya sudah ada penyakit gula, baiknya terkontrol kadar gulanya, diperiksakan rutin HbA1c-nya gitu. Terus jangan minum alkohol, stop merokok, menjaga supaya tidak stres gitu kan, sama menjaga berat badan. Tuh, next slide. Nah, ini salah satu gambaran dari terjadi pada saat kita mempunyai penyakit diabetes. Kalau kita ada diabetes, itu biasanya pembuluh darah kita jadi lebih kaku gitu kan. Terus ada eh, penyempitan, jadi vasokonstriktor gitu. Dia kaku mau harusnya bisa lebih elastis, ini udah nggak bisa lagi. Tuh, jadinya begitu ada apa radikal bebas, pembuluh darah kita sudah kaku, udah rusak, jadinya makinlah lebih gampang terjadi peradangan di pembuluh darah tersebut gitu. Kalau udah terjadi peradangan, nanti begitu si kolesterolnya juga makin menumpuk, menumpuk, akhirnya terjadi penyumbatan di pembuluh darah. Next slide. Nah ini, jadi kalau diabetes yang tidak terkontrol, itu pasti komplikasinya bisa kena ke otak, bisa kena ke mata, ke gigi, jantung, saraf-saraf, juga ke ginjal. Nah, itu paling sering kita dengar ya. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit seperti stroke, gagal jantung, gagal ginjal gitu bukan karena obat ya, tetapi karena dari penyakit utamanya si diabetes, si darah tinggi gitu kan. Next slide. Nah, ini faktor resiko terjadinya serangan jantung. Tadi diabetes yang tidak terkontrol, terus tekanan darah tinggi, overweight, merokok, kolesterol tinggi, dan juga mungkin ada eh, faktor dari keturunan gitu. Next slide. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi memang ini silent killer karena seringkali nggak bergejala. Orang kolesterol itu nggak semua punya keluhan apa nyeri di tengkuknya, enggak gitu. Banyak juga orang yang nggak ada keluhan apa-apa begitu diperiksa kolesterolnya, trigliseridnya 600, LDL-nya 500 gitu, nggak ada keluhan apa-apa bisa terjadi. Nah, tapi kalau kita biarkan tiba-tiba dia menyumbat pembuluh darah di jantung atau di otak, nah itu akan jadi keluhan. Tuh. Nah, begitu juga dengan hipertensi. Enggak semua orang punya ada keluhan sakit kepala, pusing, apa gitu. Enggak juga. Banyak juga orang yang dengan tekanan darah 180, dia merasa saya sehat-sehat aja gitu kan. Ngapain saya kontrol orang saya nggak pernah ada keluhan gitu. Ngapain saya minum obat walaupun tensi saya 160, 170, tapi saya nggak pernah ada keluhan, nggak usahlah minum obat gitu kan. Padahal itu bahaya karena itu adalah
penyumbang terbesar untuk terjadinya komplikasi dari si darah tinggi. Bisa terjadi stroke gitu kan, bisa pecah pembuluh darah gitu. Jadi eh, penyakit-penyakit seperti ini yang tidak diobati, yang tidak terkontrol, pasti akan timbul komplikasi ke organ-organ vital kita gitu. Oke, next slide. Nah, ini antioksidan yang paling penting gitu. Karena antioksidan tadi gunanya adalah untuk repairing and balancing gitu. Jadi kita penting nih memiliki antioksidan yang cukup gitu. Bisa dari makanan sehat, buah, sayur-sayuran gitu. Bisa juga dari suplemen. Next slide. Nah, ini tadi ya. Ya, oke, nah jadi radikal bebas itu di tubuh memang banyak ya gitu sebenarnya. Dia tuh kayak tamu nggak diundang gitu, datang aja tapi terus merusak di sel-sel tubuh kita gitu. Terus makin lama makin banyak karena antioksidan di tubuh kita mungkin nggak cukup kan gitu. Padahal tugasnya si antioksidan itu adalah untuk menetralisir si radikal bebas ini. Jadi kalau radikal bebasnya kebanyakan, itu yang kita sebut dengan oksidatif stres gitu. Jadi bahasa gampangnya tuh tubuh kita kewalahan gitu, udah nggak sanggup lagi menghadapi serangan dari si radikal bebas ini gitu. Karena lama-lama diserang terus, istilahnya kayak lembur terus gitu, kerja tubuh kita disuruh lembur terus, akhirnya pasti lama-lama jadi tumbang. Jadi timbullah penyakit-penyakit. Next slide. Nah ini tadi yang stres oksidatif. Karena diserang terus gitu kan dari si radikal bebas, akhirnya dia akan merusak nih komponen selnya. Makin banyak selnya jadi mati. Nah ini jadi apoptosis atau nekrosis. Next slide. Nah karena ya ini yang tadi juga sama ya, karena memang radikal Ya, bebas, Koko. kansel, timbullah nanti jadi peradangan. Kalau udah peradangan, nanti jadi gampang timbul penyakit degeneratif, termasuk juga stroke. Gitu. Jadi ini sebenarnya bukan kejadian yang tiba-tiba instan dalam waktu semalam, enggak ya. Karena memang penyakit-penyakit seperti ini ada penyakit-penyakit menahun yang mungkin prosesnya udah terjadi bertahun-tahun, kita biarinin aja, nggak pernah diperhatikan gitu akhirnya. Lalu tiba-tiba kolaps, jadilah kena stroke seperti itu. Next slide. Nah, ini tadi prosesnya panjang gitu kan, bisa antioksidan di tubuh kita kalau seimbang dengan si radikal bebas itu masih aman gitu. Tapi berhubung nanti tambah usia, pasti si gambar ini, timbangan ini nanti udah nggak seimbang seperti ini lagi. Semakin nambah usia, oksidatif stresnya pasti akan lebih tinggi daripada antioksidan yang kita miliki dari tubuh kita. Next slide. Nah, ini salah satu jurnal tentang oksidatif stres, peradangan, dan penyakit. Ini nanti mungkin kalau ada yang minat mau baca boleh. Jadi memang intinya tadi, karena stres oksidatif, tubuh kita nggak kuat menghadapi serangan radikal bebas, atau jadi lebih gampang terkena peradangan, iritasi, sel-selnya rusak, timbullah penyakit-penyakit degeneratif. Next slide. Nah, ini masih sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Next slide. Jadi stres oksidatif ini selain terjadi peradangan di sel, bisa juga mengenai mata, bisa jadi gangguan di retina. Kalau ke memang sudah ada diabetes, akhirnya komplikasi diabetesnya jadi cepat banget nih timbul gitu kan. Gangguan di saraf, neurological, gangguan ke sendi-sendi, jadi artritis. Bisa juga jadi stres gitu kan. Bisa juga kanker, karena kan kita tahu kanker itu
pengaruh dari radikal bebasnya tinggi banget ya, polusi gitu kan dari makanan pengawet, makan makanan yang mengandung zat-zat kimia, zat-zat tambahan berlebih, tuh. Nah, stres oksidatif ini juga bisa menyebabkan gangguan jantung dan infertilitas. Next slide. Nah, untuk ke otak nanti selain dia bisa stroke gitu kan, banyak nih penyakit-penyakit akibat radikal bebasnya. Alzheimer, Parkinson, depresi, demensia, migrain gitu kan, kanker. Nah, itu bisa terjadi di mata juga banyak penyakit. Hampir di semua organ sebenarnya mata, jantung, ginjal, paru-paru, pembuluh darah pun bisa. Karena memang si radikal bebas ini bisa menyerang kemana aja gitu, tanpa batas. Jadi bisa kena ke semua organ tubuh kita. Oke, next slide. Nah, ini kalau ternyata kalau misalnya kita turun berat badan, itu ternyata bisa membantu mengurangi resiko terjadi migrain, mengurangi depresi, mengurangi gangguan dari sleep apnea, gangguan tidur, fatty liver, terus kolesterol, asma, banyak sekali penyakit-penyakit memang yang ternyata berhubungan dengan obesitas gitu. Jadi memang sekarang kita nggak bilang obesitas itu cuma gemuk aja gitu ya, tapi sebenarnya obesitas itu adalah suatu penyakit gitu. Jadi jangan menganggap memang saya bawaannya gemuk gitu, bawaannya gendut, perasaan emang udah dari dulu saya gemuk gitu. Nah, itu udah nggak boleh tuh apa paradigma seperti itu karena gemuk atau gendut, obes itu adalah suatu penyakit. Jadi harus kita cari jalan keluarnya gitu. Next slide. Nah, ini penelitian tentang antioksidan. Nih, ada jurnalnya. Kalau antioksidan itu bisa mencegah dan mengobati penyakit-penyakit yang non-communicable disease gitu. Ini nanti bisa dilihat ini jurnal tahun 2022 nih. Jadi masih belum terlalu lama jurnalnya. Oke, next slide. Nah, yang ini jurnal, sorry boleh balik tadi. Ya, jadi jurnal ini menyatakan kalau antioksidan itu bisa menghambat reaksi oksidasi dan juga mencegah terjadinya non-communicable disease, penuaan dini, peradangan-peradangan, tumor, gangguan ginjal dan hati, gangguan jantung, katarak gitu. Jadi memang sudah ditemukan kalau kita memang memerlukan antioksidan dalam diet makanan kita gitu. Next slide. Oke, ini sama sama yang tadi ya, penyakit-penyakit akibat stres oksidatif itu banyak, bisa kena di semua organ. Next slide. Ini tadi kalau kita ada sakit jantung bisa kena juga ke stroke juga gitu. Jadi faktor resikonya memang mungkin bisa dari turunan, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, merokok, eh, mager, males gerak ya, makan tidak sehat, diabetes gitu. Next slide. Oke, jadi antioksidan ini dia ternyata bisa mensupport fungsi dari ginjal, mengimprove dari reproduksi. Jadi kalau ada orang yang mungkin belum punya keturunan, nah baiknya coba antioksidannya dimasukin, ditambah. Bisa juga membantu sistem saraf tubuh kita, membantu kesehatan gigi, anti-aging, terus juga mengurangi obesitas, menjaga untuk pernafasan kita, membantu kualitas tidur kita. Next slide, banyak sih memang kegunaan antioksidan ini karena memang si radikal bebas kan bisa di mana aja ya gitu. Jadi memang yang paling penting gitu, ini yang sebenarnya kita udah tahu gitu, cuma kadang
suka males ngelakuinnya, suka susah, berat gitu ya. Dimana maaf, pola makan itu sebenarnya memang sangat mempengaruhi nih kesehatan tubuh kita. Jadi baiknya kita bisa merubah pola makan kita, bisa dibuat lebih banyak makan makanan sayur, makan buah gitu. Juga eh, apa yang kita makan itu sebenarnya maksudnya adalah gambaran dari diri kita gitu. Jadi kalau tiap hari kerjanya kita cuma makan gorengan, ya jangan kaget kalau misalnya nanti suatu saat tubuhnya ngambek kok karena kolesterolnya tinggi gitu kan. Nah, faktor resiko lainnya juga harus kita minimalisir nih, harus kita kurangin seperti tekanan darah harus terkontrol, gula juga harus bagus, kolesterol kalau bisa dalam batas normal gitu. Jadi bukan cuma pajangan hasil lab ya gitu. Jadi udah habis periksa di lab, oh iya nih kolesterol saya tinggi, tapi saya masih pengen makan gorengan gitu kan. Saya males ya kurang-kurangin makanan, orang saya suka makan gitu kan. Nah, tapi kan ya itu penyumbang terbesar nih untuk penyakit-penyakit degeneratif, termasuk juga si stroke ini. Tuh, jadi harus dikontrol. Faktor-faktor resikonya dikurangin, dijaga seminimal mungkin gitu dengan pola hidup yang baik. Baik dari spiritual supaya mentalnya juga terjaga jadi lebih sehat. Dari segi sosial, olahraga itu penting juga. Tuh, dan seperti yang tadi sudah disampaikan jurnal-jurnal bahwa antioksidan ini terbukti dapat membantu penyembuhan berbagai penyakit degeneratif. Tuh. Ya, next slide. Nah, ini mungkin udah banyak yang dengar ya, kalau mikroalga itu ternyata adalah salah satu eh, superfood nih yang mengandung antioksidan kuat gitu. Nah, tadi juga bagus buat irigasi, recycling, terus juga nanti bisa untuk produksi O2 pastinya kan. Nah, dia sudah banyak dilakukan penelitian untuk sebagai biofertilizer, stimulan, bisa untuk produk-produk makanan, bisa juga untuk pigmen. Tuh. Next slide. Nah, ini adalah penelitian yang menunjukkan bahwa si marine phytoplankton ini bisa meningkatkan penyembuhan, terus juga mempercepat penyembuhan, bisa menjaga daya tahan tubuh supaya lebih baik gitu kan. Jadi manfaat-manfaat dari si fitoplankton ini bukan katanya ya, tapi memang sudah ada jurnal penelitian yang dipublish atau eh, ditampilkan di jurnal yang terpercaya gitu. Next slide. Nah, ini kesimpulan dari jurnal ini, marine phytoplankton ini bisa mengurangi penurunan dari fungsional exercise, recovery, dan imun tubuh kita. Jadi, eh, hal-hal yang diakibatkan oleh si stres oksidatif ini bisa dibantu dikurangi oleh si marine phytoplankton. Next slide. Nah, ini piramida dari kekuatan antioksidan nih. Antioksidan yang eh, sedikit, si trace elemen dari protein itu ada antioksidannya, tapi nggak terlalu banyak, nggak terlalu kuat gitu. Flavonoid, vitamin A, vitamin C, karotenoid, vitamin E, itu juga semua adalah antioksidan. Tuh. Ih, ternyata yang paling kuat adalah si SOD ini, jadi superoxide dismutase yang terdapat tadi di si mikroalga. Jadi ini adalah antioksidan yang paling kuat. Next slide. Oke, nah ini
hasil penelitian bahwa di si tetraselmis ini dia tinggi sekali nih kadar oraknya supaya bisa membantu untuk melawan radikal bebasnya juga ternyata lebih bagus di orak dibandingkan dengan eh, melon, strawberry, raspberry yang sering terkenal kan raspberry, pokoknya yang berry-berry itu kan memang katanya antioksidannya tinggi, tapi ternyata tetraselmis jauh lebih tinggi gitu. Kita lihat dari oxide dismutase activity-nya juga si tetraselmis cui mikroalga ini juga jauh lebih tinggi gitu. Next slide. Nah, ini dia produk SOD superoxide dismutase yang mengandung antioksidan paling kuat, yaitu Viterra. Di mana dia selain mengandung antioksidan, dia juga mengandung probiotik, itu yang dari wortel ya. Oke, next slide. Nah, kegunaannya apa nih antioksidan? Seperti yang tadi sudah kita eh, dengar sebelumnya ya. Kegunaannya bisa untuk anti-aging, untuk weight management, menjaga berat badan tubuh, kesehatan mata, kesehatan kulit, bisa untuk anti selulit, bisa untuk gangguan pendengaran, bisa untuk anti radang, gangguan kognitif, bisa untuk stres juga, kardiovaskuler, physical recovery, sports performance. Jadi memang kegunaannya banyak karena memang si antioksidan ini bisa membantu melawan eh, si radikal bebas yang bisa pergi dan menyerang seluruh organ tubuh kita gitu. Next slide. Nah, ini penelitian tadi tentang si carrot dari eh, jus carrot, jus wortel. Setelah diteliti itu ternyata eh, bisa mempunyai kandungan carrot CRG atau carrot RG-nya itu lebih paling tinggi nih, paling bagus untuk meningkatkan imun tubuh kita. Terus dia juga salah satu yang eh, terbaik untuk menjaga kesehatan dari pencernaan kita gitu kan. Ini penelitian ini sudah menemukan bahwa hanya dengan 0,3 itu dia bisa konsisten ada di tubuh kita, eh, bisa melawan untuk kesehatan dari bukan melawan ya, bisa untuk membantu menjaga kesehatan dari pencernaan kita gitu. Next slide. Nah, ini penelitian lain yang juga memang sudah menyatakan kalau si CRG ini bisa dia presisi, bisa apa istilahnya membuat mikrobiota pencernaan kita gitu. Jadi dia bisa menjaga kesehatan pencernaan kita. Nah, ini penelitiannya juga sudah ada di sebuah jurnal di Nutrients gitu. Next slide. Nah, ini. Jadi memang dia potensial prebiotik yang sangat tinggi ya karena enrich in Rhamnogalacturonan RGI classify as a potential prebiotic ingredients. Jadi memang penelitian ini juga sudah menemukan bahwa bisa meningkatkan level of health promoting short chain fatty acids. Terus upgrading this fermentation bisa menstimulasi dari taxonomic unit related to health associated. Jadi memang dia bisa meningkatkan bakteri-bakteri baik di pencernaan kita gitu. Next slide.
Nah, ini adalah penelitian tentang si Benny Carosnya, di mana sudah ada nih trial atau percobaan kalau orang yang dalam diberikan Benicaros dan diberikan placebo atau kosong gitu ya. Lalu ditemukan kalau healthy pada dewasa sehat yang mengkonsumsi placebo terus diberikan virus influenza gitu. Ternyata efeknya nanti si yang orang-orang yang konsumsi Benicaros itu akan mempunyai antiviral imunnya responnya tuh lebih tinggi gitu, jadi lebih cepat gitu. Terus dia juga lebih mengurangi bahaya dari impact-impact yang terjadi. Dia juga bisa meningkatkan, mempercepat masa penyembuhan pada orang-orang yang sudah terinfeksi. Jadi penelitian ini akan membuat kualitas hidup dari eh, orang-orang dewasa yang meminum Benicaros akan lebih baik gitu. Biasanya juga nanti hidupnya akan lebih apa istilah lebih bugar gitu kan karena kalau pencernaan itu kan sebenarnya otak kedua manusia ya gitu. Jadi kalau pencernaan kita sehat, otomatis juga pasti keseluruhan tubuh kita juga akan ikut sehat. Tuh, next slide. Oke, demikian. eh jadi memang sebenarnya kalau untuk hidup sehat gitu istilahnya, mencegah itu memang pasti lebih baik, ya kan? Stroke itu kan memang menakutkan, ya. Tapi kan kita nggak boleh menyerah. Yang penting asal pola hidupnya benar, dengan kita mengontrol resiko, terus mendapatkan dukungan terapi yang maksimal, ditambah lagi dengan antioksidan yang super kuat dari Viterra. Diharapkan kita akan misalnya ternyata amit-amit sudah terkena stroke itu pasti akan lebih cepat pulih gitu. Oke, terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih Mbak Salsa. Terima kasih Dokter Ita. Ada Dokter Mega. Baik, Bapak Ibu, saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, bisa langsung on cam atau bisa bertanya lewat chat ya Bapak Ibu. Saya boleh tanya, Bu, Ya, boleh Ibu. Silakan. eh, kalau gini, Bu, kalau kan ada pasien kita gitu ya, dia mengarah stroke, tapi dokter bilang Parkinson. Itu gimana kira-kira ya, Bu ya? Kalau ke Parkinson itu kira-kira bagaimana ya gitu? Oke, baik. Terima kasih Bu Dorma. Jadi kalau misalnya kita lihat kok kayaknya dia arahnya ke arah stroke gitu ya. Tapi ternyata setelah ke dokter dia terkena Parkinson. Nah, sebenarnya Parkinson itu kan juga salah satu penyakit degeneratif gitu. Jadi memang seiring usia metabolisme tubuh kita menurun, terus kemungkinan organ-organ juga sudah mulai istilahnya untuk di bagian otak jadi ada mulai menciut seperti itu. Jadi penyakit-penyakit seperti demensia, Parkinson itu akan lebih mudah terjadi. Nah, tadi si antioksidan ini kan juga gunanya dia bisa untuk anti-aging juga gitu kan. Nah, itu bisa juga membantu untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit metabolik dan degeneratif ini. Dan juga kalau misalnya dia sudah ternyata mulai ada eh, Parkinson, itu mungkin akan bisa lebih kita bantu karena si antioksidan ini pastikan dia akan membantu untuk repair, untuk memperbaiki sel-sel yang mungkin sudah rusak, gitu kan, membantu mempercepat penyembuhan, gitu. Jadi, walaupun misalnya ternyata diagnosanya Parkinson,
nggak ada salahnya dan memang antioksidan juga membantu untuk pengobatan dari Parkinson ini gitu Ibu Dorma. Makasih, Thank you, Dok. Tiffany. Sama-sama Ibu. Baik, selanjutnya, masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Malam, Dok. Dia Malam, mana Ibu Ibu Eva? Eva. Silakan, Bu. Iya, saya mau tanya. Iya, saya mau tanya. Saya kan udah mulai kemarin konsumsi Pitera. Belakangan saya lupa. Lalu di apa? Saya punya leher ini kaku, sering kaku. Itu kenapa ya, Dok? Apa karena tadi saya udah ke pijet kemarin pijet juga. Jadi kayaknya apa tadi yang tadi ada penyumbatan itu ngeri juga ya, Dok ya. Oke Ibu Eva. Jembatan ini Mm-mm. di sini di leher itu nanti mesti diperiksa atau gimana atau kan udah kadang dipijat enak, ntar kadang begitu lagi atau harus periksa atau mesti di dokter saraf atau kemana ya? Oke, baik Ibu Eva. Jadi kalau memangnya ada keluhannya di daerah otot-otot Sini sekitar atau sini tengkuk, iya sampai ke bahu. Nah itu memang penyebabnya bisa banyak sih ya, gitu kan. Pertama mungkin bisa juga karena dari gangguan di ototnya. Bisa, misalnya mungkin kurang gerak atau ada posisi tubuh yang salah pada saat tidur juga bisa, atau mungkin pada saat aktivitas juga mungkin ada posisi yang kurang baik hingga menyebabkan gangguan di otot itu bisa juga. Nah, kemungkinan kedua bisa juga nih, karena tadi kayak yang kita bilang kolesterol gitu, dia bisa kan menyumbat di pembuluh darah sekitar sini dan menyebabkan gangguan di otot yang sekitarnya gitu. Bisa jadi ada timbul keluhan nyeri, pegel, seperti itu bisa juga. Nah, kalau memang khawatir kolesterol itu malah kita tinggal lakukan pemeriksaan laboratorium aja, puasa dulu 10 sampai 12 jam. Lalu besok paginya kita periksakan darahnya biar ketahuan apakah benar kolesterol kita tinggi atau enggak. Nah, kemungkinan lain juga mungkin bisa juga nih terjadi peradangan di ototnya atau di sendinya gitu. Tapi kalau daerah sini kan sendi jauh ya, jadi kemungkinan bisa Ya ada dari juga sini juga. kalau sini mungkin hanya peradangan otot bisa. Nah, kalau peradangan si antioksidan ini pun juga kan dia membantu bisa untuk antiinflamasi gitu. Jadi apapun apa istilahnya penyebabnya itu bisa kita coba teruskan lagi Viteranya diminum lagi sambil tetap kita harus lakukan pemeriksaan. Kalau memang ternyata ada kolesterol ya baiknya tetap sambil minum obat kolesterol di mana nanti si antioksidan ini akan membantu untuk apa istilahnya mempercepat proses dari penyerapan obat-obat hingga lebih baik. Terus juga dia akan membantu untuk balancing di mana kalau misalnya kan kalau kita minum obat itu kan sebenarnya suatu zat kimia gitu. Nanti si Hmm. antioksidan ini juga akan membantu untuk balancing dari zat-zat kimia tersebut. Seperti itu, Bu Eva. Jadi nanti boleh kita periksa dulu sambil kita konsumsi antioksidannya. Jadi harus harus periksa saya kemarin sih udah waktu berapa bulan ya? Sebulan apa 2 bulan yang lalu kolesterolnya bagus, sebulan lah ya. Apa bisa berubah gitu juga ya, berubah ya. Betul, karena kan memang kolesterol itu tergantung dari makanan kita ya Bu ya, gitu. Jadi mungkin berapa bulan lalu normal-normal aja gitu. Tapi begitu misalnya sebulan ini kayak makannya dalam tanda kutip jorok gitu ya. Makannya kebanyakan makan gorengan, makan santan, makan makanan berlemak itu bisa kolesterol pasti bisa naik juga gitu. Soalnya Gitu ngeri Bu. juga tadi diterangin kalau di sini sumbat takut ke atas ke otak, aduh. Dari sini kan pembuluh darah sini. Iya, betul Bu. Soalnya memang kalau eh, kolesterol itu kan bisa menyumbatnya di pembuluh darah mana aja gitu ya. Jadi memang keluhan awalnya mungkin dia cuma nyeri-nyeri di kaki, bisa juga gitu. Tapi suatu saat misalnya begitu kita
Misalnya ada tekanan darah tinggi juga. Begitu tekanan darahnya tinggi, mendadak si kolesterol, sumbatan kolesterol yang di kaki itu bisa juga lepas yang kita sebutnya trombus. Nah, kalau si trombusnya itu nanti eh, istilahnya apa berjalan sampai ke otak lalu dia menyumbat pembuluh darah otak itu yang bisa jadi kena stroke. Itu, Bu. Iya, iya. Ya memang serem sih Bu, tapi sebenarnya bisa kita bantu untuk lebih aware biar kita bisa lebih cegah penyakit-penyakit Iya. metabolik supaya nggak terjadi komplikasi ke arah Jadi stroke. lebih Gitu. bagus sering-sering ngurut ya, Dok ya. Jadi ngurut itu memperlancar peredaran darah ya, Dok. Asal di tempat yang tepat boleh Bu, nggak ada salahnya. Tapi sebenarnya urut itu kan dia selain melancarkan peredaran darah kan dia juga kayak merelaksasi otot. Nah itu Hmm, sebenarnya bisa juga kita dapatkan sambil olahraga. Gitu. Jadi makanya salah satu poin untuk pencegahan terjadi stroke kan memang harus olahraga. olahraga. Gitu. Nggak boleh mager. Iya, saya udah olahraga, tapi ini kemarin sakit tegang. Saya tadi kok apa refleksi sini enak, udah sekarang udah lemes. Mm-mm. Tapi saya minum Vitera lagi nih. Saya minum takut kenapa-napa soalnya. Boleh banget, Ibu Eva. Biar Katanya lebih makannya nggak boleh maksimal. malam ya, Dok. Kenapa? Ah, malam nggak boleh. Makan nggak boleh malam Viteranya. Oh gitu. Minumnya nggak Kalau boleh malam. makan itu sebenarnya kebutuhan sih ya Bu ya. Jadi bukannya kita nggak boleh makan malam, tapi kalau memang eh, berat badan mungkin berlebih. Nah, mungkin ada waktunya kita harus mengurangi porsi makan gitu. Bukan berarti nggak boleh makan. Tapi kalau memang nanti target kita mau turun berat badannya misalnya 1 bulan ini mau turun 4 kilo. Nah, mungkin kan kita harus mengurangi kalori asupan yang masuk. Nah, mungkin memang makan malamnya mungkin ada yang kita skip seperti itu sih. Jadi memang kebutuhan tiap orang beda-beda. Nggak semua orang sama. Nggak semua orang harus apa istilah punya pola diet yang sama gitu. Gitu. Nggak, Jadi maksudnya minum kalau Viteranya malam, Dok. Minumnya boleh, tadi baru minum. Nggak heeh, apa-apa ya. nggak apa-apa Ya, gitu. terima kasih, Dok. Oke, Sama-sama Ibu ya Eva. udah. Mas Salsa nanya dong, dokter. Boleh Iya, silakan. Kita Rambe. Ya, Dokter, Dok. silakan Ibu Rita. Ganti makin nama cantik ini. dokter Rita nih. Ganti nama sekarang Ibu. Dok, mau tanya dok, Heeh, tentang stroke. Yang Rita iya. ketahui katanya, kesembuhan untuk pasien stroke itu adalah dari diri sendiri. Gitu. Mm-mm. Jadi apapun yang diminum, kalau misalnya diri sendirinya tidak ada keinginan untuk sembuh, ya selesai, istilahnya kayak gitu dok. Gitu. Karena Betul. kan yang kita tahu fisioterapi ya. Nah, Mm. apakah dengan konsep seperti itu ada nih pasien stroke yang males banget, mager banget, tapi rutin minum Vitera? Mm-mm. Bagaimanakah pengaruhnya dokter? Oke, boleh. Jadi untuk orang-orang yang apa istilah orang-orang kena stroke, pertama itu ya memang yang paling bahaya adalah kalau mentalnya juga ikut kena gitu. Jadi kalau misalnya dia begitu kena stroke, terus dia makin, aduh, kok saya bisa kena ya gitu kan. Aduh, kenapa saya gitu kan. Malah dia kayak nggak menerima kan. Pastilah namanya orang kena sakit berat kan pasti awal-awal eh, tidak mau menerima kan, denial gitu kan. Nggak mau nih saya kena sakit stroke gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dia malah makin terpuruk dengan pikiran-pikiran dia yang negatif, nah itu agak berat jadinya istilahnya apa? Struknya malahan akan makin berat gitu. Karena kita butuh pikiran yang positif, pikiran yang semangat supaya lebih cepat pulih dari struknya. Karena struk itu memang memang berat, struk itu istilahnya bisa menimbulkan gejala sisa, di mana setelah pengobatan rutin, mungkin kita harus melakukan fisioterapi. Itu kan juga butuh semangat ya, gitu. Kalau orangnya pun mager, nggak mau untuk latihan, nggak mau untuk fisio, nah itu akan istilahnya menambah berat. Jadi nanti di situ si antioksidan bisa masuk nih.
membantu meningkatkan hormon endorfinnya karena antioksidan ini kan juga bisa membantu supaya mood dia lebih bagus gitu, jadi lebih semangat. Jadi boleh orang-orang stroke itu kita bantu juga untuk meningkatkan hormon hormon endorfinnya, meningkatkan moodnya dengan antioksidan ini. Selain antioksidan ini kan juga bantu untuk menyehatkan pembuluh darahnya, membantu eh, apa untuk meregenerasi sel-sel yang mungkin sudah rusak seperti itu. Dan siap dokter. Thank you dokter Rita. Itu ada Sama Bunda Ibu Muni mau Rita. nanya Terima kasih katanya. Bu Rita. Iya, Thank you Kak Kasa. silakan. Silakan selanjutnya Ibu Murni dengan tim di Solo ya. Silakan Ibu. Ibu Murni belum di-unmute. Oh lewat Ibu mute-nya. WA itu Mbak Oh, Salsa. lewat chat. Chatting. Lewat Oh, chat. oke. Oke, oke. Tentang sakit ginjal dok, seminggu 2 kali cuci darah, remaja 15 tahun. Oke, mungkin yang ditanya apakah boleh gitu ya konsumsi Vitera gitu ya? Iya, Bu Murni. Jadi kalau misalnya untuk remaja yang sudah cuci darah, itu boleh-boleh aja. Karena kan biasanya kalau orang-orang dengan cuci darah itu biasanya kan mereka ada batasan dalam konsumsi cairan ya. Biasanya kan nggak boleh cairan banyak-banyak gitu kan dibatasin. Tapi kalau si Vitera ini kan juga cuma sedikit ya, cuma berapa mili gitu ya. Ya, 15 mili kah? 15 mili dok. Ya, Bener ya, 15 15 mili. mili. Jadi nggak ada masalah sih. Jadi boleh aja konsumsi Viteranya. Dimana nanti Viteranya, si antioksidan ini dan probiotiknya dia akan membantu untuk membantu inflamasinya gitu. Dimana mengurangi peradangan dari ginjalnya. Mudah-mudahan seperti itu gitu, Ibu Murni. Jadi Mungkin ditambah dokter untuk pertanyaan apa Bunda Muni itu untuk yang cuci darah itu cara minumnya bagaimana dokter biar lebih maksimal apakah sebelum cuci darah atau sesudah dokter? oh gitu, Heeh. iya ya boleh-boleh. Jadi memang kalau kita cuci darah kan berarti kan darah kita udah dikeluarin, terus kayak difilter, disaring gitu kan. Begitu setelah dikembalikan lagi ke tubuh kita kan pasti udah darahnya udah lebih bagus nih. Jadi kalau bisa sih memang setelah cuci darahnya. Setelah cuci darah. Kalau enggak kan nanti kalau sebelum habis itu terus dia melakukan cuci darah kan berarti darah yang udah ada di tubuh kita disaring lagi gitu kan. Oh gitu. Iya. Rencananya bisa sih kalau orang cuci darah. Boleh Bu, 2 kali sehari dicoba dulu dengan dosis awal dulu aja. Karena kan kita Oh mau gitu. lihat dulu, iya. Nanti kalau misalnya dirasa eh, masih kurang, boleh ditambah. Karena kan kalau untuk dosis itu nanti tergantung dari kebutuhan tubuh masing-masing. Semakin banyak penyakitnya, mungkin kita akan butuh antioksidan lebih banyak karena kan kita mau si antioksidannya jadi tadi security yang bisa bantu jagain tubuh kita gitu kan Bu. Jadi kalau Ya, penyakitnya banyak, eh, security kita juga harus banyak kan. Nah, berarti antioksidannya harus lebih banyak. nanti apa betul kalau sudah cuci darah itu nggak bakal bisa sembuh? Betul nggak itu? Hmm. Ada yang bilang seperti itu. Nggak ada obatnya cuci darah. Itu kata dokter. Ya, tergantung penyakitnya sih ya Bu ya gitu. Tapi memang sayangnya begitulah adanya Bu gitu. Jadi memang kita bantu untuk meningkatkan kualitas hidupnya gitu. Bukan berarti orang cuci darah terus dia jadi nggak bisa apa-apa gitu kan. Tapi kita usahakan kita bantu dengan antioksidan ini. Jadi organ-organ atau sel-sel yang sudah rusak kan kita bisa bantu perbaiki dengan antioksidan. Seperti itu sih. Diharapkan bisa kualitas hidupnya juga lebih baik. Eh, Selain kayak yang tadi itu yang kena stroke juga kan mentalnya juga gak bisa kita tingkatkan dengan antioksidan yang kuat gitu Bu Murni. Terima kasih. Sama-sama Ya, Ibu. dari Sidik. dari Sidik. dari Mbak Haji Sidik.
Oh, di Solo Manado. ini ya, Solo. Saya bersama dengan Bunda Dr. Murniati. Ya ini saya ada bimbingan dengan beliau. Alhamdulillah tadi sudah diberikan presentasi. Ada 30-an orang yang hadir. Dan ini kami masih sounding-sounding dan saat ini saya akan diposting untuk bisa menjadi member atau mitra daripada Ino Ino Yonai. Yonaya. ya maklum ini baru juga sama-sama di grup ini dan saya ini to the point kami sangat terima kasih atas atensinya. Ada kasus seperti kami sendiri ya. Ini kemarin di sebelum puasa itu kan saya pernah gula darah saya 300. 300 dan kemudian saya merasa kebas-kebas terus kaki saya dan kalau mentelapak langsung tanah itu rasanya tidak enak ya seperti dalam duri-duri itu. Sehingga pada saat puasa itu kemarin saya memang pernah turun 130. Ya itu berkatnya puasa ya. Oh iya. Tapi ini kok juga kembali lagi rasa kebas-kebasnya dan gula darahnya memang naik lagi. Ya Oh, gitu. rata-rata 250 sampai 290. Nah ini mohon untuk bimbingannya. Apakah juga cukup dengan Vitera ini kami bisa mengantisipasi untuk kebas-kebas saya dan apa diet yang harus saya jalani. Katanya orang itu kalau makan gula darah tinggi itu kan tidak boleh makan nasi. Nah, itu terus bahkan sayur-sayuran saja. Tapi saya kan kalau tidak ada makan tidak ada nasi itu tidak enjoy. Nah ini apakah dengan adanya Vitera ini insya Allah bisa ada antisipasi atau mungkin pertama kali karena saya sudah menjalani 300 gula darahnya atau rata-rata 250 itu saya setiap hari itu minum berapa saset. Nah, ini katanya satu saset itu kan ada 7 wortel itu dan lain-lain. Nah ini mohon untuk penjelasannya dan juga nanti apa yang saya harus makan tiap hari. Apakah memang dikurangi nasinya atau memang ditambah sayurannya. Selain juga Vitera tetap kami konsumsi. Doanya aja lekas sembuh. Terima kasih. Ya, amin Pak, saya doakan pasti lekas sembuh. Karena memang Amin. pikiran yang positif itu sangat membantu untuk penyembuhan. Gitu. Kalau kita sudah yakin sembuh, pasti akan lebih bagus, lebih cepat sembuhnya, gitu kan. Nah, kembali lagi untuk ke diabetes ya Bapak nih, gitu. Kalau diabetes itu kan memang ada, tadi sudah kita lihat tuh ya slide-nya, karena memang pembuluh darahnya juga kan kena ya, rusak gitu kan. Nah, kalau pembuluh darah rusak, nanti si antioksidannya ini akan membantu nih, karena kan dia ada apa istilah zat yang supaya bisa membantu pembuluh darah supaya tidak kaku lagi. Terus juga dia akan meningkatkan untuk daya angkat insulin, jadi dia melindungi dari sel-sel pankreas gitu. Jadi kan biasa kalau kita ketahui kalau diabetes itu biasanya organ pankreasnya juga rusak. Nah, jadi si antioksidan ini dia akan membantu melindungi pankreas dengan mengurangi stres-stres oksidatif yang mungkin terjadi di organ pankreas tersebut, mengurangi stres oksidatif di pembuluh darah yang tadi kaku seperti itu. Jadi dia akan membantu kerja supaya insulinnya lebih optimal gitu. Tapi mungkin pertama yang perlu kita tekankan kalau Vitera ini bukan obat ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ya, Jadi ya. memang Nutrisi. betul, nutrisi baik, nutrisi sehat yang membantu untuk repair, memperbaiki dan membalancing, menyeimbangkan dari eh, sel-sel dan dengan stres oksidatif di tubuh kita gitu. Jadi memang
gunanya si Vitera ini adalah nanti akan memaksimalkan dari obat diabetes yang Bapak minum. Jadi kalau Bapak udah kadar gulanya di atas rata-rata 250, itu baiknya pertama memang harus minum obat diabetes gitu. Kedua, Harus kenapa Bapak? harus minum juga obat dari dokter. Betul, obat dari dokter tidak boleh putus, ditambah dengan jaga makan, harus mengurangi yang manis-manis. Yang manis-manis itu yang adalah yang pakai gula. Yang pasti yang pakai gula itu udah pasti kan harus dikurangi. Ya, kalau Nah, buah enggak masalah. nah kalau misalnya karbohidrat, nasi, kentang, jagung, eh, tepung-tepungan itu kan termasuk semua karbohidrat. Nah, itu memang harus dikurangi. Bukan berarti Bapak nggak boleh makan nasi, bukan. Jadi tetap boleh makan nasi, tapi porsinya dikurangi. Kalau misalnya Bapak biasa makan nasi 1 centong, nah mungkin sekarang setengah gitu. Tapi diperbanyak sayur-sayuran, buah-buahan, terus juga mungkin ikan lebih bagus gitu. Jadi ikan diperbanyak atau daging-daging putihnya seperti itu. Ikan, ayam tanpa kulit masih boleh gitu. Terus Terus apa nasi merah juga lebih bagus daripada putih. betul, nasi merah memang kandungan gulanya lebih sedikit daripada nasi putih, tetapi porsinya juga tetap harus Ya, dijaga. Jangan dikurangi. jangan begitu tahu katanya nasi merah bagus, tapi Bapak makannya 2 centong ya sama aja gitu kan. Ya, Jadi, memang harus dikurangi tetap. Terus ditambah harus olahraga karena hmm, kita mau gula yang masuk ke tubuh kita itu jadi energi. Jadi makanya harus bergerak supaya gulanya tidak numpuk di darah kita. Ditambah tadi lagi si antioksidannya untuk membantu apa meningkatkan aliran darahnya supaya nggak gampang tadi kebas-kebas gitu kan. Karena kan kalau misalnya kita punya diabetes itu kan pembuluh darahnya tadi rusak. Kalau aliran darahnya nggak lancar, apa untuk yang kerja sistem sarafnya juga nggak bagus. Nah itu akan terasa kebas-kebas atau nyeri di telapaknya. Nah jadi itu nanti antioksidannya akan membantu juga di situ. hmm. Nah, Jadi jadi untuk boleh 1 hari berapa saset? boleh diminum. Pertama mulai dengan 2 kali sehari, 2 kali Hmm. 1 saset. Kalau misal dirasa kayaknya belum terasa apa-apa, nah itu boleh ditambah jadi 3 kali gitu. Ya, Nah kan kebutuhan pagi siang dan akan tidur. boleh, boleh. Iya. Kalau Bapak nggak ada gangguan pencernaan, boleh sebelum makan supaya Hmm. bisa diserap lebih maksimal. Oh ya, lebih baik malah 1 jam sebelum makan. Tapi kalau Tapi misalnya terus untuk ada ah, gangguan pencernaan, mungkin harus setelah makan gitu. tapi kalau tadi kan obat dari dokter ternyata kok juga malah juga diteruskan. Ya, Mm-mm. sementara ini kan kemarin saya kan juga 3 bulan yang lalu ada diindikasi 290 gula saya, bahkan Mm-mm. pernah sebelum Ramadan itu 300. Nah Mm-mm. itu malah justru saya menemukan herbal-herbal yang sebelum Vetera itu saya kan eh, menghentikan obat dari dok, dokter. Oh gitu. Gimana nih? Terus sampai sekarang saya belum tidak ke dokter lagi. Saya kan enjoy kepada herbal. Itu Boleh. back to natural. Back to Lebih-lebih natural, diterangkan ini tadi boleh. dari Bunda Dokter Murni Iya. itu alhamdulillah saya langsung beli. Bahkan ini nanti insya Allah ambil pro. Nah, ini kan saya sangat yakin dengan Putra yang tadi Tuh. dijelaskan sekaligus testimoni pribadi Bu Murni, Bu Dokter Mm-mm. Murni. Mm. Ini sangat luar biasa dan antusias sekali kita untuk juga mengembangkan multi sistemnya. Ini. Ya, Nah, semangatnya intinya, bagus nih Bapak nih. alhamdulillah ya Nah, ini. jadi sebenarnya eh gini Pak, minum herbal itu boleh. Misalnya Bapak sekarang mau Vitera aja itu nggak masalah, nggak apa-apa. Karena kan namanya apa ikhtiar ya gitu kan. nah, Jadi memang kita boleh konsumsi, terus nanti kita lihat kalau memang kembali lagi karena kami menekankan ini bukan obat, jadi
tetap Bapak konsumsi rutin Vitera, nanti bulan depan cek lagi gulanya gitu. Pasti ada perubahan, memang pasti ada gitu. Tapi kalau Kalau ternyata kurang maksimal, ya mohon ditambah dengan obat tuh. begitu. Jadi sementara ini kan saya sudah dari ya Ramadan pertama sampai sekarang ini dari 4 bulan yang lalu sudah obat dokter terus. Saya dikasih tahu dari herbalis, orang yang betul ahli herbal itu, loh, pokoknya bagaimanapun kalau sudah kita terbiasa ya nutrisi dari daun-daunan, dari sayuran itu monggo ini Pak Siti ya Boleh. dikurangi atau bahkan sama sekali tidak usah pakai obat dokter. Kalau itu terus dimakan-makan terus, lah itu ya mayok ke obat kimia dokter. Nah ini sehingga tetap kita yakin Bismillah, kita juga tawakal tuh Allah untuk nanti Allah yang menyembuhkan dari herbal itu. Nah itu saya belum ketemu Fitera ini, kok lebih-lebih ini kan diundang dalam satu event presentasi, ya, saya kan malah tertarik ya mungkin daun-daunan dan yang ramuan dari Tibu Nabawi atau apa back to natural, saya mungkin semangat untuk minum di Vetera ini tanpa obat dari dokter gimana? Boleh, boleh. Jadi kan memang pertama ikhtiar itu tadi, kedua konsumsi Viteranya rutin, terus jangan lupa tapi harus jaga makan, olahraga gitu. Ya Sehingga pasti pasti gitu. pasti begitu Bapak cek lagi harusnya memang sudah ada perbaikan gitu. Ya, terima Boleh kasih ini banget Pak. produk Iya. Notex ini yang program unggulan kan baru 2 ya. Jadi Vetera sama Stamina. Nah, Iya, betul. ini kita butuhkan umur-umur sekian tuh kan ya butuh stamina. Betul, Ya, betul. Boleh konsumsi kalau nasi, kan boleh Pak. ya Bu dokter tadi kalau kita foto-foto kok mesti kan ngene ya. Ini Boleh maksudnya gantian nggak vitalitas. Pak? Bapak punten, boleh gantian nggak Pak? Udah Oh ya, malam terima nih. kasih, terima kasih. Ya, Boleh. ini nanti masalah Ah, seperti sistemnya nanti berikutnya lagi. Terima kasih. Sama Dokter Ya, Muni. thank you, Boleh thank you, satu thank pertanyaan you. lagi nggak, Dokter Mbak Salsa? iya. Boleh Ibu, Silakan Ibu. silakan. Ya, mohon maaf nih. Habis. Untuk yang Ya, thalassemia, Dokter Ita, Mm-mm. mayor usia 30 tahun. Nah, alhamdulillah sih tidak sampai yang hitam, nggak sampai yang perut buncit ya. Gitu. Mm-mm. Karena kan kalau thalassemia kan jarang umur panjang ya. Ini alhamdulillah umurnya Karena panjang. mayor ya Bu ya. Betul Iya. mayor. Mm-mm. Nah, untuk penggunaan Vitera ada pertanyaan. Kan kemarin juga udah nanya ke Dokter Rido ya. Gitu. Mm-mm. Karena Vitera itu kan ke arah perbaikan sampai DNA. Nah, Betul. untuk Vitera ini ikhtiar yang diminum apakah bisa yang dari 2 minggu sekali transfusi darah dan akan terjadi pemunduran kembali menjadi 3 minggu, sebulan atau seperti apa dokter untuk konsep kerjanya? Karena sih kita yakin bisa seperti itu, gitu loh. Tapi dari ilmu yang sejelasnya bagaimana dokter? Betul, betul. Ya memang karena si talasemia ini kan juga memang dia kan berarti sel darah merahnya itu kan gunanya buat mengantarkan oksigen ya, mengantarkan nutrisi ke seluruh tubuh kita gitu. Diharapkan dengan tambahan antioksidan ini, tambahan Vitera ini akan bisa lebih maksimal nih pengantaran dari oksigen dari pembuluh darah ke organ-organnya itu ya, karena kan memang gunanya tadi si antioksidan dia akan bisa untuk repairing ya kan Bu, membantu untuk mengatasi kerusakan dari sel-sel darahnya gitu kan. Terus juga dia bisa untuk balancing, misal dari di mana sel darah merahnya yang ada yang kurang, mudah-mudahan bisa ditambah hingga nggak perlu transfusi 2 minggu sekali. Nah, mudah-mudahan seperti yang tadi Ibu bilang bisa 3 minggu sekali gitu. Memang itu sih yang kita harapkan sih gunanya dari si antioksidan kuat ini kan dia memang gunanya untuk supporting gitu ya Bu ya
untuk mensupport supaya lebih maksimal pengobatan yang sudah dia jalani bisa diserap lebih maksimal, terus juga efek-efek dari pengobatan kimianya juga bisa lebih minimal dengan bantuan dari Vitera ini gitu diharapkan. Oh, Jadi memang eh, dari 2 minggu sekali bisa menjadi 3 minggu sekali untuk transfusi darahnya gitu. Kalau gitu. untuk minumnya ya tetap kembali lagi nanti kebutuhan dia gitu ya Bu ya, kan kita lihat dulu dengan dosis minimal apakah cukup, kalau enggak nanti bisa kita tambah gitu Oh karena gitu. memang Pokoknya nggak. minimal 2 dulu ya dok ya, Iya, untuk itu 2 dan mau dulu tidur ya. dilihat, kurang bisa kita tambah, karena kan memang kalau antioksidan ini enaknya nggak ada efek samping ya, gitu. Mau Mm-mm. minum lebih banyak juga nggak masalah gitu, selama masih tersedia Viteranya gitu. Oke, kan kalau transfusi darah ya dok ya, berarti Mm-mm. jamnya itu kan lumayan lama ya. Berarti tetap dikondisikan lebih baik bangun tidur atau malam hari ya dok ya. Mm-mm, Lebih bagus boleh ya, gitu, seperti itu iya, ya. tetap seperti itu sih, nggak ada masalah sih. Kalau Oke untuk siap. iya kapan minumnya, waktu minumnya gitu. Ya, siap. Karena kan Itu aja memang dokter ya. dia seluruh sistem imunnya kan juga terganggu ya Bu ya kalau Iya, thalassemia kan. Jadi ya diharapkan sistem imunnya juga pasti akan lebih bagus nih dengan bantuan antioksidan. siap Gitu. dokter Rita. Makasih banyak dokter Rita. Sama-sama Ibu. Dan eh, masih ada pertanyaan dok di chat. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk malam hari ini Oh iya, dari Ibu silakan. Siska. Malam dok, mau tanya untuk kondisi mama saya saat ini sakit stroke ringan. Saat ini ada minum Vitera 1 hari 2 kali. Apakah sudah cukup atau perlu ditambah agar dapat membantu proses penyembuhan lebih cepat? Saat ini kondisi tangan sebelah sudah bisa gerak sesekali, tapi belum banyak. Oke, ya. Oke, jadi memang nih Bu Siska untuk stroke ini sudah minum Vitera sehari 2 kali, udah dimulai berarti ya. Jadi nanti kita lihat aja kondisinya. Kalau misalnya dengan sehari 2 kali perkembangannya sudah ada, tapi misalnya masih sedikit gitu, nanti boleh kita tambah jadi sampai sehari 3 kali atau 2 kali 2 saset juga masih boleh, nggak ada masalah. Tapi yang penting nanti coba dicek juga faktor penyebab stroke ibu ini apa gitu. Kalau misalnya darah tinggi, berarti obat darah tingginya diteruskan. Kalau dia ada diabetes, berarti diabetesnya kita jaga supaya terkontrol seperti itu, karena faktor resikonya harus kita hilangkan dulu nih, gitu. Harus diminimalisir dulu supaya proses penyembuhan stroke-nya bisa lebih maksimal. Ditambah lagi nanti mentalnya juga dibantu supaya dia bisa lebih semangat. Terus juga fisioterapi atau terapi rutin untuk motorik dan sensoriknya supaya bisa lebih cepat pulih gitu, Ibu Siska. Boleh diteruskan lagi ya, obatnya boleh ditambah kalau memang rasanya eh, masih kurang untuk progresnya gitu. Begitu Mbak Salsa, mungkin Baik, terima dari kasih. saya. Terima Terima kasih kasih. dokter untuk penjelasan jawabannya yang sangat inspiratif. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang hari ini sudah ikut dalam tes online Beyond. Semoga apa yang kita dapat pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan Amin. kami cukupkan. Sampai jumpa di seminar Ion berikutnya. Selamat malam. Thank you dokter Rita, Mbak Assalamualaikum Salsa. wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu Terima kasih, Reni. Ibu. Sehat selalu. Amin, amin ya Allah.